Halo guys, ini adalah DJI Mini 3 gua. Habis jatuh terus gimbalnya stuck. Kali ini gua mau coba untuk ngebenerin, ganti fleksibel gimbalnya. Kayak gimana prosesnya? Ini dia videonya, ditonton ya. Jadi ini adalah drone gue, DJI Mini 3. Kerusakannya ada di gimbal stuck atau gimbalnya macet. Disebabkan karena kemarin jatuh dari pas lagi itu sih landing. Terbang malam, landing, gua tangkap pakai tangan, tapi karena sensornya agak ngebaca kurang bagus mungkin ya, dia agak ngelawan terus ngebanting. Jatuhnya sih mungkin sekitar 1-2 meteran sih. Tapi terus ternyata gimbalnya macet. Jadi di sini gua mau ganti kabel fleksibel gimbalnya. Kita copot dulu baterainya. Kemudian bautnya udah gue lepas kemarin ya. Yang di depan 2, di belakang 2. Nah, sebenarnya di sini gue udah mau landing, tapi karena visibilitasnya kurang mungkin ya, jadi sensornya agak kurang bagus nangkepnya. Terus akhirnya dia ngelawan dan lepas dari tangan terus jatuh sekitar 2 meter. Oke, ini adalah fleksibel serabut buat gimbal DJI Mini 3. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita unboxing. Saya beli di seharga 480-an ya, lumayan ya. Coba saja bisa atau enggak, semoga aja bisa ya. Ini dia fleksibelnya. Oke, mari kita buat ganti ini. Sebelumnya gue udah coba lepasin ya baut yang ada di dalam sini dan 2 di sini. Pertama kita congkel dari bagian sini. Hati ya. Untuk membukanya harus hati-hati karena ada beberapa bagian yang sangat susah dicongkel ya. Karena plastiknya tipis juga. Saya tidak merekomendasikan kalau memang nggak pernah bongkar-bongkar seperti ini. Gimana kemarin ya, lupa. Untuk langkah pertamanya sebenarnya kita harus mencongkelnya dari bagian belakang baterai ini. Ada bagian tipis itu, kita harus buka dari situ. Kemudian baru ke bagian atas yang engsel belakang. Emang agak susah, hati-hati. Gunakan congkelan
plat tipis ataupun plastik yang tipis tapi agak keras ya. Gua di sini pakai obeng mint tipis terus sama sendok plastik yang gua tipisin lagi. Kalau bagian belakang udah mulai kebuka, kita congkel pinggirnya pelan-pelan sampai ke depan. Hati-hati nusuk bagian board dalam. Terus kita tinggal angkat covernya sih, tapi harus hati-hati tetap. Mohon maaf kalau videonya agak kurang jelas karena gua di sini lebih fokus ke drone saya sendiri karena emang baru pertama kali. Untuk kejadiannya sebenarnya drone ini udah pernah jatuh kebetulan malam hari juga pas habis take off. Dia di atasnya karena belum dapat GPS terus ngehantam kabel listrik, jatuh sekitar dari 4-5 meteran. Tetapi beruntungnya nggak ada apa-apa, cuma bagian plastik-plastik ada yang lecet aja. Nah ternyata kemarin setelah jatuh itu kena fleksibel gimbalnya. Ini dia covernya udah kelepas. Dan ini bagian dalam dari boardnya. Selanjutnya buka cover samping ini, kanan kiri. Mungkin kita akan lepasin baut ini dulu kali ya. Kita lepasin baut 2 yang di bawah lengan engsel depan aja. Untuk jaga-jaga aja biar lebih mudah. Untuk ngebuka cover samping ini kita harus cari triknya dulu ya. Dicongkel bagian dalamnya dikit, kemudian baru dari bawah samping. Emang agak susah sih. Kalian bisa lihat tutorial di YouTube sih, ada yang lebih jelas gitu. Di sini gue lebih fokus buat ngebenerin secara semaksimalnya aja. Soalnya takut juga kenapa-kenapa sih.
Kemudian kita lepas penutup fleksibel kabelnya. Dia ada seng kecil, kita lepas pakai obeng plus. Kemudian kita lepas fleksibelnya juga, hati-hati. Atas nih. Terus kita lepaskan. Dia tinggal diangkat aja ke atas sih sebenarnya, cuma harus hati-hati. Takutnya kita ngenain boardnya. Kemudian kita tarik dari posisi samping. Kita tarik keluar pelan-pelan. Kita lepasin rubber gimbalnya. Kemudian kita lepas gimbalnya. Yang kita lepas gimbalnya aja ya, jangan karet dampernya. Soalnya masang karet dampernya lagi agak susah. Kita lebih gampang lepasin gimbalnya aja dari karet damper. Terus kemudian karet damper yang menuju ke frame-nya utama jangan dilepas. Hati-hati kalian menyobek dampernya. Oke, ini dia. Gimbalnya udah kelepas. Nah, ini dia bagian dari gimbalnya. Kemudian kita lepas bagian belakang ini. Kita lepas cover belakangnya. Hati-hati, tinggal dicongkel aja sih. Kayak gini. Setelah cover belakangnya kelepas, kita lepasin juga fleksibel yang menuju ke motor gimbalnya. Kemudian kita lepas cover belakang, lepasin juga konektor yang menuju motor gimbal. Hati-hati lepasnya. Jangan sampai kita ngerusak konektor yang menuju ke motor gimbal. Kemudian kita harus melepas bagian sini, tutup dalam. Kita keluarin kabelnya. Nah, ini dia konektor pertama. Kemudian kita dorong keluar lewat bawah dulu ya. Maaf kalau tadi nggak kelihatan, saya fokus ke sini. Kemudian kita keluarin. Akhirnya lepas juga. Kemudian kita lepas bagian kameranya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai bermasalah embun ya, karena ini yang paling krusial.
Kita lepasin bagian kameranya, sisi depannya, kemudian kita tarik. Hati-hati juga ya. Kita tarik pelan-pelan. Kita dorong. Di sini agak susah ngeluarin fleksibelnya, jadi kita harus melepas frame dudukan buat sensor kameranya. Kemudian kita lepas Ada 3 di baut. bagian kamera dulu. Setelah semua baut udah dicopot, kita tinggal tarik. Biar gampang nyopotnya. Kita lepas yang bagian konektor ke kamera ke sisi belakangnya ya. Karena ini kabel lamanya, jadi nggak apa-apa, kabel fleksibel yang lama. asal aja. Tapi nanti pas pemasangan harus hati-hati. Ini dia kabel baru yang gue beli. Kita langsung pasang kembali. Semoga aja berhasil ya guys. Kita masukin dulu dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu nekuk. Oke, setelah itu kita rakit kembali. Kita rakit kembali, hati-hati. Jangan sampai fleksibel terlalu nekuk. Takutnya nanti gagal saat pengujian. Kita pasang kembali framenya. Kita ingat-ingat juga pas tadi saat bongkar gimana posisinya. Jangan sampai kayak gue, bingung. Kita pasang lagi bautnya. Ada 3 piece di sini. Kemudian kita pasang sensor kameranya. Hati-hati juga. Diingat-ingat posisinya. Oke, kita pasang lagi. Kemudian kita pasang kembali ke covernya. Pasang juga konektor ke motor gimbalnya. Pasang sekalian untuk motor fleksibel motornya. Kemudian kita rapihin kabelnya juga. Jangan lupa kita masukin Kita tarik ke dulu. posisi ke belakangnya. Pasang lagi ke tempat gimbal ke arah Kemudian dari sini baru kita rumah drone-nya. Hati-hati nekuknya, jangan sampai terlalu nekuk. Takutnya ada kerusakan lagi di fleksibelnya. Kita pasang juga konektor gimbalnya ke motor. Ternyata ini mau patah 2 ya guys. Tak apalah. Saatnya kita pasang ini ke sini lagi. Agak susah ya, mungkin nanti videonya agak kejeda. Tapi sebelumnya kita baut ini dulu.
kemudian kita pasang covernya. Tinggal kita install di kamera boardnya. Terus kita aksesnya juga cuma dikit banget. Untuk memasang gimbal ke dampernya itu agak sedikit rumit ya, jadi harap banyakin bersabar karena emang karetnya benar-benar kecil dan juga tempatnya agak susah. Di sini gue juga butuh waktu yang lumayan lama sih. Hati-hati biar nggak ngerobek karetnya. Dan juga ada tanda putih di sisi gimbalnya dan di bagian karetnya ada coakan yang berbeda. Itu tandanya harus disamain biar posisinya pas. Oke, setelah kita pasang kayak gini, tapi kayaknya belum bener nih, masih nengok ke bawah mulu. Tanya ya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Sudah mau dia. Udah nggak ada peringatan gimbal ya. Kemarin ada peringatan 4002 gimbal stuck. Sekarang udah normal. Kita coba naikin. Turunin. Normal. Oke, udah. Udah normal ya. Oke. Saatnya kita install lagi semua bodinya. Malah blinking. Dan ini adalah kabel lamanya dia. Padahal kelihatannya
masih bagus ya. Entah masalahnya di mana. Oke, kita pasang telinganya dulu. Ini agak tricky ya, hati-hati aja. Nah, jadi bagian dalam sini harus didorong. Bagian sininya harus kayak ditahan gitu. Buat ngunci ke sini. Soalnya pernah gue paksa bengkok dulu pas habis jatuh pertama. Ini sebenarnya jatuh kedua kalinya gue pakai Mini 3. Ya 3 kali ya. Pertama yang hilang di laut. Oke, mantap. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ke teman-teman kalian semua.